kalau kita menyimak dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Budi Ari, bahwa ada kemungkinan pemilu tidak sampai 2029. Ini menjadi tanda kutip. Apa yang menjadi dasar dari seorang Budi Ari memaparkan hal ini kepada Jokowi? Dan kita juga melihat bagaimana respons seorang Jokowi ketika disampaikan paparan seperti itu. Hanya diam, tidak ada komentar, tidak ada reaksi, tidak ada respon. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita lihat dari sikap seorang Jokowi ketika mendapatkan paparan dari Budi Ari, mengiyakan, tidak ada masalah. Artinya mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi itu. Saya perlu sampaikan kepada seluruh anak bangsa yang masih waras, yang masih berakal sehat. 10 tahun negara ini dirusak oleh Jokowi dengan semua sistem-sistem yang dia bentuk sendiri, yang dia kendalikan sendiri. Nah, sekarang mereka masih punya ambisi besar untuk kembali berkuasa di Republik ini. Ini sinyal bahaya sekali lagi, sinyal bahaya. Kita semuanya harus waspada mengantisipasinya. Jika ingin negara ini aman, negara ini terkendali, negara ini baik-baik saja. Jika kita tidak menyikapi ini dengan baik, kita akan terbawa di dalam suasana yang lebih genting, yang lebih buruk, dan prediksi Pak Prabowo 2030 negeri ini akan bubar, itu bukan hal yang mustahil. Saya Budi Ari Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Bangke juga nih orang nih. Dia bilang pernyataannya itu nggak ada kaitan sama sekali dengan si Jokowi. Lu kira rakyat sebodoh itu kah? Mencos, pas lo ngebacot kayak gitu, ada si Jokowi di samping elu. Dan dia diem aja. Kagak ada bantahan sama sekali dari bos lu si Jokowi. Dah, ngaku aja. Kalau itu emang rencana yang keceplosan. Kita semua udah pada tahu kok sebusuk apa itu si Jokowi. Betapa liciknya Jokowi. Presiden Prabowo baru saja memberikannya panggung kehormatan di acara 17-an. Duduk bertiga bersama Gibran, mereka tampak tertawa. Foto itu yang kemudian disebarluaskan oleh buzzer-buzzer Jokowi dan Gibran. Tapi apa balasannya? Jokowi justru duduk bersama Budi Ari yang dengan santainya nyerocos soal kemungkinan percepatan 2029. Wacana yang jelas-jelas menohok legitimasi pemerintahan Prabowo sendiri. Situasi politik nasional kembali memanas. Setelah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 menjadi sorotan. Pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan biasa, terlebih disampaikan oleh Budi Ari di hadapan Jokowi. Nah, posisi Budi Ari sebagai pimpinan organisasi relawan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang sangat luas. Sebagai relawan militan Jokowi, tentu ini bukan asal bicara, apalagi ada Jokowi di sebelahnya. Pernyataan Budi Ari dapat memunculkan dugaan adanya agenda politik untuk mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029. Publik berhak mempertanyakan apakah pernyataan Budi Ari tersebut merupakan pandangan pribadi dia atau mencerminkan sikap politik kelompok tertentu di sekitar Projo. Bisa jadi dugaan publik selama ini bahwa Projo bermain untuk menjatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik menjadi relevan untuk dipertanyakan.
Nah, dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum, bukan sekedar spekulasi publik, spekulasi politik. Budi Ari terlalu cepat memberikan penilaian terhadap pemerintahan Prabowo. Pemerintah saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi politik dan tata kelola yang merupakan akumulasi persoalan selama bertahun-tahun. Presiden Prabowo sedang berupaya melakukan pembenahan semua kerusakan selama 10 tahun yang dilakukan oleh Jokowi. Tentu tidak mudah diselesaikan dalam waktu yang singkat. Terkait perkara judi online yang pernah menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi Ari menjabat, aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan mengusut seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti. Aparat tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut. Nah, harta kekayaan Budi Ari yang menurutnya mengalami peningkatan signifikan selama menjabat sebagai menteri. Seluruh kekayaan pejabat publik diperiksa secara transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada dugaan keterlibatan, silahkan aparat membuktikan berdasarkan alat bukti. Wacana percepatan pergantian kepemimpinan nasional merupakan isu yang sangat serius karena menyangkut konstitusi dan stabilitas politik nasional. Aparat penegak hukum maupun lembaga negara terkait mencermati setiap pernyataan politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau mengarah pada upaya inkonstitusional. Nah, kalau ada dugaan penghasutan atau upaya makar, tentu harus diuji secara hukum, jangan dibiarkan menjadi bola liar. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis untuk mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional. Pergantian kepemimpinan nasional memiliki jalur konstitusional. Kalau ada keinginan mempercepatnya, harus jelas dasar hukum dan mekanismenya. Relawan Jokowi mau gulingkan Prabowo sebelum 2029. Nah, menurut saya, bocoran video Budi Ari, salah satu ketua relawan Jokowi, di samping Jokowi yang sudah viral kemarin, di mana salah satu penggalannya adalah, tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari tahun 2029? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke, kita siap enggak? Siap. Nah, statement tersebut sangat berbahaya dan bahkan terindikasi bisa makar dengan memanfaatkan aksi demo masyarakat dalam waktu dekat sebelum 2029. Lucunya, Jokowi yang berada tepat di samping Budi Ari diam saja. Maka tidak bisa disalahkan bila ada yang berpendapat dialah justru mastermind statement tersebut. Acara yang berlangsung kemarin selama sekitar 2 jam mulai pukul 10 hingga 12 dan selain Jokowi dihadiri oleh Julpan Lindan, HM Darmizal, Kristoporus Suhadi. Saya terus terang heran mengapa aparat intelijen tampak belum tanggap dengan potongan Budi Ari yang sudah sangat viral. Seharusnya Budi Ari bisa dimintai keterangan apa maksud dan tujuan statement tersebut, karena sudah menimbulkan keresahan dan membuat gaduh masyarakat dengan potongan video tersebut. Nih, dengerin sendiri omongan Budi Ari. Tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau
Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Dan apa respon Jokowi? Diam saja. Diam seakan-akan setuju. Atau jangan-jangan ucapan Budi Ari itu memang titipan. Sebab Jokowi dikenal terbiasa meminjam mulut orang lain untuk menyampaikan pesan ke publik sebagai cek ombak. Pola ini bukan barang baru. Jokowi jarang bicara langsung, manuver politik yang sensitif. Ia lebih suka membiarkan orang di sekelilingnya melempar wacana duluan. Lalu ia mengamati reaksi publik sebelum menentukan sikap. Kalau responnya positif, ia bisa maju. Kalau negatif, ia tinggal berkelit. Kok tanya saya? Ya ndak tahu. Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo, singkatan dari Pro Jokowi yang selama ini identik loyalis Jokowi, cocok sekali memainkan peran pelontar bola itu. Yang bikin publik makin curiga, momen ini terjadi persis setelah Prabowo menaikkan derajat Jokowi di panggung kenegaraan. Bukannya menjaga soliditas Prabowo Gibran sebagai balasan, Jokowi malah diam saat fondasi pemerintahan digoyang oleh orang dekatnya sendiri. Kalau hubungan mereka benar-benar seharmonis yang ditampilkan di foto seremonial itu, mestinya Jokowi sigap meluruskan. Diamnya Jokowi justru membuka tanya, apa Jokowi nggak sabar mau menaikkan Gibran sebelum 2029? Setelah viral ucapannya soal percepatan pemilu sebelum 2029, akhirnya Budi Judol minta maaf. Ampun. Nih langsung simak cuplikan videonya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Saya akan lawan. Ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Nah, jadi sudah semakin jelas ya, kalau nanti aksi 27 Agustus terjadi chaos dan ada tindakan makar, maka siapa dalangnya? Ya siapa lagi coba kalau bukan yang ngebet ingin berkuasa? Siapa dia? Ya siapa lagi kalau bukan pengkhianat konstitusi? Jadi begini ya, saya akui selama ini sering kali mengkritik keras kebijakan pemerintah. Bahkan saya juga sering kali mengkritik keras laporan-laporan ABS yang disampaikan oleh pembantu presiden. Tapi saya juga tidak setuju jika nanti ada aksi atau tindakan makar di luar konstitusi. Jujur ya, setelah melihat video Budi Ari yang bersama Jokowi bicara soal percepatan pemilu sebelum 2029, saya jadi kepikiran, apa jangan-jangan nanti Prabowo akan digantikan oleh Gibran di tengah jalan? Nah, pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, apa kalian mau dipimpin oleh Gibran? Jujur ya, kalau saya pribadi mending dipimpin Bang Komeng.